Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim ala kulli halin wa yutabu abadal abad wa dahar dahirin. Radallahu anhu wa alaikum wa jamil muslimin. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sadaqallahu azim. Para muhibbin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada kajian kitab Sifat 20 karangan daripada Habib Usman Betawi. Ini hari ini ada yang beda pemaulidannya. Pertama, tidak adanya tukang gendam. Sekalinya muncul, aku melihat Ustaz Jono tadi menggendam, pas benar. Tak ingat di masa lalu betujuh hari. Nah, pertama sekali tahun 2000 berapa tahun? Tujuh orang rodanya. Inya tukang gendam orang takok. Itu kolak takok. Jadi malam ini Jakarta, kenapa yang biasanya begandangan kada hadir, sekalinya mengulang memori masa lalu. Nah, yang kedua tadi menarik perhatianku, ada yang giginya berdarah, bersalawat tadi sampai berdarah, jadi kejut, jadi betah. Makan apa kawannya? Tangkokah apa aja? Dan habis itu di mejanya aku disibukkan dengan lalat dan belalang. Si lalat menunggangi belalang. Habis itu kegantian orang, si belalang menunggangi lalat. Musim kawin. Kawin pula. Cuman yang menarik perhatian itu dari kitab Hafsi, kitab Hafsi. Nah, kayaknya pertama singgah di huruf sin. Si lalat pertama singgah lalat lah tadi yang lalat singgah di huruf sin. Kada lawas diumpati belalang. Hendak bogaha orang-orang komunitas. Jangan. Kada digahar huruf tutupinya. Malam lah orang kada hafal pemulitannya dengan kemudian kan sebenarnya kan hafal mulutnya mulut kada hafal, jadi yang tutup digahar salah, kada digahar, nah ada orangnya tuh kan gini lah, tutup huruf tadi nih yang kata, habis itu berpindah, jadi ku catat di satu persatu. Ya. Sampai akhirnya petulisan roda kesayanganku. Saya penulisan gitu, roda kesayanganku. Jadi jangan bisa aja lelang nih. Apa nih takutan kana pulang nih. Nah, mencari anu pulangnya. Selamat. Bisa nyamai dah. Itu yang menarik perhatian tadinya bertanya saya kau darah gigi nih tisu yang bertanya
Di mana apa tukang kandang? Sekolahan kan? Atau boleh kali ke pondok lagi? Dan mana pondok? Sudah sekolahan? Berarti sudah masukkan pondok lah. Ya pondok juga, rumah boleh kan? Dan ulun juga malam hari ini khusus menyampaikan ulun mengaku banyak punya salah lawan pian sabarataan, baik yang ada di sini atau ada yang di rumah lagi berambah lagi dan segala macamnya. Dan ulun mengaku banyak salah, minta ampun dunia dan akhirat lawan pian sabarataan. Keluarga begitu juga, kami sekeluarga mengucapkan mohon ampun dunia dan akhirat kepada pian sabarataan. Amun ada kesalahan, kehilapan baik yang disengaja atau kada disengaja. Dan ulun juga mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Mun Nabi nisfu Sa'ban sudah berpuasa, sebulanan awal Nabi berpuasa enak, pas Ramadan kada terlanjut lagi. Kayak itu Nabi tadi melatih. Ya kan. Biasanya di rodah ini bila sudah masuk nisfu Sa'ban, maka salawatnya berubah. Marhaban ya Ramadan, kada sudah tinggal lagi. Karena di nisfu Sa'ban 15 nisfu Sa'ban mulai sudah habis maghrib, yang mana bubuhan paimaman diingatkan muazin juga diingatkan. Habis maghrib kita sudah kada membaca lagi khairul bariyah, maka digantilah ya Hanan ya Hanan ya Qadim al-ihsan narju nikmal yanjulana bil ghufran, sampai dengan ya tawab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada setengah jam lagi. Nah, kita masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Sifat 20. Hanya kepalanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayu alifu dengan menyebut nama Allah zat yang melimpahkan nikmat besar. Setengah daripadanya dipadahkan bahwasanya nikmat yang besar itu adalah diciptakannya kita. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah SWT? Dikarenakan Allah menciptakan kita, maka dapat ditempuh dengan dua cara. Nah, ulun tuh sok rancak ulang-ulang lah. Sok diulang-ulang sedikit-sedikitnya, mun kada diulang-ulang tuh malah nak berikir gitu. Bagaimana ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara mengerjakannya marifat di dunia ini dan mengerjakannya ibadah. Nah, jadi mun orang kada beribadah, itu kan ada bersyukur karena sudah diulah Tuhan. Marifat ini itu model awal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Modalnya. Amun ilmu marifat kada pian perhatikan, kena ngalih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kawalah kita menyembah Tuhan sementara kita itu kada tahu Tuhan yang mana yang kita sembah. Nah,
Atau dua, kawalah doa kita tadi hendak kabul, sementara kita kada tahu dikirimkan kemana ini doa. Nah ini tujuannya awaludin marifatullah. Jadi mesti kita belajar yang demikian ini. Kita mengirim surat datang. Kalau surat kita tulis alamatnya kada kita cantumkan di surat tenang. Nah maka oleh kantor pos ada tiga. Pertama, nyata benar surat kada sampai atau hukumnya nyata benar surat itu ada sampai. Nah, artinya apa? Orang yang beribadah. Lalu inya tadi itu kada mengenal siapa Tuhan yang ia sembah, maka ibadahnya tidak akan pernah sampai. Sekali lagi. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ia tidak mengenal siapa Tuhan yang disembahnya, maka ibadahnya tidak sampai. Ampun. Ya. Aduh, menarik nafas. Oleh lagi ibadah. Bongal. Ya udah si Abdul Qadir Jilani. Lapas Allah itu ada ismu azam. Seandainya engkau kada kenal dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang misalnya, tatap baik dua sembahyangmu itu sampai, asalkan Allahu Akbar. Ada aku besar. Ngapa azan tu ala azan syakhi? Aku ijajakan kepada dia tidak sifat doa pula. Itu kasih milik kita. Kan kata. Jadi amal kita beribadahnya. Kada tahu siapa Tuhan yang kita sembah, maka ibadah kita ngalih hendak sampai. Lalu kayak apa seharusnya yang harus kita lakukan? Maka kita diwajibkan menuntut ilmu awaludin marifatullah, belajar bujur-bujur tentang sifat-sifat Allah. Nah, lalu kayak apa ibadah kita yang sebelum-sebelumnya, Guru? Kan aku kada kenal lawan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadahku kada sampai? Sampai ya. Mau dipadahkan kada sampai, kenapa putus asa? Sampai. Kenapa bisa sampai? Karena dia mengucap ismul azam. Allah Akbar. Nah, Allah Maha Besar. Kada ijol akbar. Nah, itu sampai. Nah, yang kedua lagi, aku kita mengirim surat. Tanpa dicantumkan alamat, maka surat itu sekurang-kurangnya dikembalikan lagi kepada si pengirim. Alamatnya kada ada. Artinya apa? Ibadah yang kita kerjakan dapat lapah aja gitu. Nah, ia tadi tak sembahyang rajin benar-benar. Aisyah kali maksiat masih jalan. Berarti ibadahnya tadi kadang memberi apa-apa ya. Nah, amurinya sembahyang misalnya, tapi masih jual berjualan buntut. Tapi ada buntut yang boleh. Sebuntut. Boleh. Di mana istilah siji lah? Siji digelari buntut tak? Yang tahu. Buntut siji atau nomor? Togel siji sama lah. Sama lah. Ibadahnya rajin tapi buntut kesini jual sebuntut lah. Togelnya jalan dua, sabung hayamnya taros.
makali orang Islam terus. Nah, itu sama aja ibadahnya itu kada mendapatkan apa-apa selain lampahnya aja. Nah, nyata. Lalu yang ketiga, surat yang dikirimkan tapi kada dicantumkan alamat tadi, penghujungannya karena kada hinggap lagi hendak dikirim, akhirnya surat tadi dibuanglah ke tong sampah. Artinya ibadahnya kada diterima Tuhan, yang ada malah mendapat dosa. Ada loh orang sembahyang berdosa, ada benar banyak. Adalah orang yang kada sembahyang berdosa banyak. Kada sembahyang berdosa, sembahyang pun bisa juga timbul dosa. Kayak apa sembahyang tadi timbul dosa? Kalau inya tadi mengangkat takbir, kada merasakan bekas qudrat dan iradatnya Allah. Waktu bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Sehuruf demi sehurufnya kada ingat lawan nikmat Allah, maka hukumnya ujub. Ujub hukumnya. Ia akhirnya yang ada dapat siksa dari kita. Padahal penyembah ya. Nah, lalu kayak apa supaya ibadah kita tadi itu diterima? Maka jalannya pertama, teruslah beribadah kepada Allah walaupun misalnya kada diterima Allah. 10 wadai diantar dikembalikan, 10 untung-untungan sedikit aja tertinggal. Lalu yang kedua, bersegeralah memperbaiki dengan cara menuntut ilmu. Karena ya Rasulullah, setiap amal ibadah yang engkau kerjakan apabila tidak didasari dengan ilmu maka tertolak. Muntar tolak itu artinya dikembalikan lagi lawan kita, habis itu kada diterima. Ini Rasulullah yang pakai sah, kada aku nih. Nah, oleh sebab itu, maka tekankan pada diri kita untuk selalu menuntut ilmu. Ini dua kalimat syahadat yang sering kita baca adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang disertai dengan tunduk dan patuh, dan senang hati. Ya, ada juga aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aisyah kalinya manggilnya gugur ke tanah, datang ke kanak-kanak, narangnya aja ke kanak-kanak, lalu mengambil lawan si mangga, wah mengasah ke parang, menyasahi dasar bungol kanak-kanak ini. Padahal tadi itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mun orang sudah bujur bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kada apa-apa. Selama enggak apa. Yang sudah kata Allah Taala sudah berikan aja. Iya loh. Nah, lain hanya pohon mangga tadi tumbuhnya di awal-awal. Ini kalau bagi orang yang pengetahuan. Nah, arti dari dua kalimat syahadat itu ialah mengerjakannya ilmu ma'rifat. Nah, jadi mau kada belajar ilmu ma'rifat maka ngalih kita itu
bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang disertai tunduk dan senang hati. Ngalih kita ada gampang. Sunnah sepakat kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Ya. Siapa Tuhan kita? Allah. Apa agama kita? Islam. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kita. Sayyidul wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat sihnya. Kada ada bantahan. Apabila kita mengatakan Tuhan kita selain daripada Allah, maka kafir sudah. Apabila kita mengatakan bahwasanya sembahyang itu bisa wajib, bisa juga kada, maka murtad hukum. Ya. Apabila kita menganggap kitab suci Al-Quran itu bukan kitab suci orang Islam, maka kafir sudah. Ya. Apabila kada sembahyang sama. Nah, sepakat kita sudah. Ya Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Nabi kita? Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab suci kita? Al-Quran. Sepakat kita datang. Tetapi walaupun sebenarnya itu sepakat tentang aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi sedikit sekali yang disertai tunduk dan patuh. Sedikit. Seharusnya artian syahadat itu, makna syahadat itu tafsirnya mengakui bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang disertai tunduk patuh. Nah, jadi amun orang kada patuh, artinya tadi kada menjalankan apa yang diperintahkan Allah, maka dipertanyakan kesaksiannya tadi. Lalu yang kedua lagi, sedikit sekali ujar almarhum Abah Bari yang menyaksikan tiada Tuhan selain Allah tadi yang disertai tunduk dan patuh, sedikit sekali yang disertai dengan senang hati. Contoh, kalau orang sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, diikuti dengan tunduk dan patuh, disertai pulang dengan senang hati, maka bangun tengah malam biasa lagi, subuh akor. Tapi mun orang tadi kada disertai dengan senang hati, barat bangun tengah malam tuh barat. Nah, kita dipikirkan yang naranya kita adalah lain nabi, lain rasul, lain malaikat berdosa ya pang berada hendak kopiah halus, hendak kopiah jana, hendak bolang halus, hendak bolang paling jana, berdosa saya berada. Tetapi apakah kita itu harus bergelimang dosa terus atau sekurang-kurangnya hidup di dunia ini kayak apa supaya tahunan di padang mahsyar berkurang? Nyata. Sama halnya surga sama tak. Sunyaan hendak masuk surga. Hendaklah masuk surga. Sunyaan. Surga mana? Firdaus. Firdaus. Sudahlah berzakat. Sudahlah sedekah. Ngapa masih kami berdiri? Tapi tak masuk Firdaus. Kami bukan kayak pakai sah. Inya mengalah apa sebenarnya yang biasa sahih dengan surga. Kami mantan juga kedudukan 1, 2, 3 dulu kok. Henry pertama datang. Henry mengambil speaker. Sekalinya pesen banyu
tabakar. Nah, yang kota kada baju wudu kayak panak mandian deh. Nah, tunggui. Kadang kan dia bisa baik. Ya kok. Biasanya ramai malam deh. Ini malam tadi ketiga aja. Pepandian bagi sahabat yang enak lah masuk surga. Enak benar gue. Bukan. Surga mana? Firdaus. Firdaus. Jago. Aku alhamdulillah sampai ini belum semua berdoa minta surga Firdaus. Nah, minta surga beristilah duduk sembahyang beristilah ya Allah Firdaus ya Allah masukkan ke dalam surga. Kada suah sampai detik itu. Ujar saya ngapa? Pertama aja. Kalau aku sifatnya meminta kepada Allah atas hasil dari kerjaku, aku mau. Misalnya yang sembahyang itu yang menggerakkan aku serangan, baca Quran aku juga, segala macam aku juga. Mun itu atas kekuatanku, maka tuntung beribadah aku minta surga. Ya, tuntung beribadah aku minta surga. Tapi dia yang kenyataannya ada demikian. Kayak ini lah. Orang yang bagawi pagi masuk jam 7 pulang jam 4 petang, wajarlah menerima gaji per bulan. Wajar. Ya, wajar. Tapi amun orang kada bagawi, kita ini pengangguran deh. Setiap tanggal 1 datangi Pak Beja, Pak Gajian tampilin si Dewi. Tampilin si Dewi. Ujar si Dewi nyaman benar kamu aja. Bagawi ada di kantor tiba-tiba dia tiap tanggal 1 datang minta ini. Paham ya? Itu yang maulah budaya bin Iyad kada ta'alakan kata-kata tadi hendak meminta terus. Kenapa? Karena kita ini beribadah sepenuhnya juga ditulungi Allah. Amun kekuatan kita, bolehlah kita minta ganjarannya Firdaus. Tapi amun Tuhan juga yang punya kuasa menggerakkan sehingga kita tadi bisa beribadah, rasanya dia yang kotak kada beadab aku minta Firdaus. Tapi Tuhan kan menyuruh kita minta sebanyak-banyaknya kepada aku, pasti kukabulkan. Bujur. Apabila Tuhan sudah memanggilkan yang demikian, Quran adalah mintalah sebanyak-banyaknya kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Kesalahan kita dalam menafsirkan yang demikian. Aku bertakwa kepada amun dia digaji sebulan 1 miliar, cukup kan? Cukup. Simpanilah. Amun dia dicukupkan pakaian sandang pangan setahun. Yalah. Gelisah lah. Hah? Kadang-kadang. Cukuplah berarti tak.
ada istri bungas, anak ada, rumah ada, pesawat terbang ada, walaupun main-main. Gaji 1 miliar sebulan atau sehari aja. Kira-kira apa lagi yang kau minta kepada orang yang menyuruh itu? Ulun lagi. Pian gajinya, aku menyurungi pian sehari 1 miliar, alen. Pakaianmu mencukupi, kesehatan mencukupi, senyang mencukupi. Cukuplah. Cukup. Artinya kalian bisa nyaman kan? Yalah. Nah, tapi kenapa aku mengatakan itu? Mintalah terus kepada aku, pasti aku kabulkan. Ternyata di situ diandalkan untuk belajar kias. Ketika kita sudah dicukupkan oleh bos kita, tetapi bos kita masih jua kepada kita, mintalah terus. Rupanya di sini berbunyi Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ternyata kita itu disuruh meminta terus pasti dikabulkan tadi. Apabila cukup kebutuhan kita, maka mintalah bagaimana tetangga kita cukup. Mintalah bagaimana kawan kita cukup. Mintalah kepada Allah. Kayak apa? Orang yang kada sanang lawan kita selamat. Nyata. Ada batasnya lah. Adalah batasnya. Kita meminta kepada Allah Ta'ala. Munjin ya 3 permintaan. Mun lawan Allah Ta'ala kada ada batasnya. Selagi masih ada sehinap di dalam tenggorokan kita, maka kita diperbolehkan meminta kepada Allah Ta'ala. Amun permintaan kita tadi kada dibatasi lawan Allah, sedangkan kebutuhan kita terbatasi, artinya cukup sudah. Nah, kenapa kita disuruh meminta lagi kepada Allah sementara Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kita? Ternyata disinilah iradatul khair li khair. Nah, ternyata Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi. Ternyata Tuhan mengajarkan kita untuk sayang lawan tetangga kita, sayang lawan kawan, sayang lawan musuh kita. Nah, ini hebatnya kita diisi Tuhan, hebatnya. Ada tatap mata, ya, hebat. Disuruh kita meminta sepuas-puasnya, cukup sudah. Nah, amun pembahasan kita dengan dah beli nasi, dihidangkan nasi tutup, minumannya senyaan dah. Maulah kita minta nasi lagi. Sementara di hadapan kita sudah ada nasi lindung kucing. Kita pesanlah lagi nasi. Mun mamasan jual lagi nasi itu, di hadapan kita ada nasi lindung kucing sudah. Begitu orang dah sarkah. Kada beadab lawan rumah makan. Nasi masih ada mah. Belum dimakan pakai pasar aja Anda harus ada. Ya, orang kada tahu diuntung. Ya, kada tahu diuntung. Amun sudah ada di meja kita tadi sepiring nasi berikut dengan lauk dan minum buah dan segala macamnya sudah cukup. Tapi yang punya rumah makan terus bertanya, mintalah lagi, pesanlah lagi. Maka alangkah baiknya engkau itu memesankan meja sebelahnya. Itu orang Islam namanya. Itu orang yang bujur-bujur paham dengan arti
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inya hukumnya barang siapa yang mendoakan saudaranya yang belum menikah, didoakannya supaya menikah, maka sebelum saudaranya itu menikah, ia dahulu dijuluki Tuhan jodoh untuk menikah. Tapi yang sudah menikah jangan lagi doain anak itu. Cukup aja yang seekor diundang dah bisa. Minta terbang, minta terbang aja. Amal kita hendak sugih, amalannya masuk ke dalam rumah baca Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut, jangan menjajak waton. Assalamualaikum, langkahi waton, bismillahirrahmanirrahim, sampai baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jangan berdiri di hadapan patah. Karena ini pas bangun gulingnya mata ada tapi melihat. Ya mah ambilkan beresan orang minta sedekah apalagi orang-orang. Nah, di situ ujar almarhum masuk assalamualaikum, lalu berjalanlah ke dalam dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya ada ketentraman. Nyamun sugih kada ada tentram kada nyaman. Banyak misi duit bakal harus laki bini kada nyaman, maka obatnya sugih itu tentram. Maka ujian sini masuk obat supaya kita sugih tadi Al-Ikhlas 3 kali supaya kita tentram pulang. Ujian sini supaya sinkron kanan dan kiri supaya kita tentram. Bacalah ayat kursi sekali, bukan ayat yang ambil kursi. Lalu biasakan bersedekah lawan semua. Syekh Abdullah bercerita, rasanya juga almarhum Abah juga bercerita, hampir merata seluruh waliullah itu datangnya dari orang susah. Oh, orang sugih kan ada waliullah ada. Kalau ia tidak sugih tetapi fakir. Artinya sugih tapi kadang merasa sugih. Hampir semua waliullah itu datangnya dari susah. Maka ketahuilah banyak yang kadang diperhatikan oleh orang-orang yang akan datang. Apa itu? Bekas sisa nasi yang dihurungi samut, paling banyak orang membuangnya. Kenapa? Karena menganggap sisa nasi itu apalagi sudah dihurungi samut maka kada layak lagi dimakan. Ujar Sidir almarhum Abah bahasa sampai dengan Syekh Abdullah di Mekah. Ujar Sidir hampir merata wali seseorang itu diangkat waliullah karena gemar memakan nasi yang sisa dihurungi semut tadi. Bukan berarti biar bersengaja pulang menyisakan nasi supaya dihurungi samut, sakanya cacak yang dekat. Jangan enak abdi wali. Cuman ini isarahnya. Mudahan yang paham kaitannya. Nasi itu namanya
makanan pokok kita. Ya, nasi itu makanan pokok kita. Apabila kita makan nasi bisa berharga, tetapi hukumnya sesama tahu aja etikat kada berubah, nasi kada memberi bekas. Nah, cuman yang aku kisahkannya adatnya nah itu paham kita. Apabila makan nasi mulai, apabila makan mulai berdarah-darah. Jalan. Nah, berdarah. Tenaga tadi dipakai sedang ibadah. Nah, maka jangan sekali-sekali kita menyia-nyiakan si nasi tadi. Kenapa? Karena si nasi tadi manfaatnya sangat besar bagi kita. Karena orang yang makan nasi tadi lalu bertenaga bisa dipakai untuk ibadah. Yang kedua, semut ular. Semut itu sifatnya Nabi Sulaiman dijulungi Allah asal mengerti dengan suara binatang ketika semut ada di semut itu sifatnya tidak akan mendatangi sebuah tempat amun tempat itu kada manis atau semut tidak akan mendatangi ke sebuah tempat amun tempat itu kada manis. Artinya semut itu senang lawan yang manis-manis. Nah, ujar sedih apabila kita ada menemukan nasi di rumah kita yang sudah dihurungi semut, maka ujar sedih jangan dibuang. Makanlah nasi itu kada banyak sedikit. Kenapa? Nah, supaya yang keluar dari montong kita, yang ada terlihat dari mata kita, yang manis-manis saja. Nah, paham ya Allah? Yang manis-manis saja. Mun yang pahit-pahit jangan. Mungkin aku jadi semut lagi. Sarah aja mereka. Anak juara. Nah, ini kan sarahnya aja. Nang kayak itu bisanya. Nah, kembali buat kita masalah surga tadi ya. Nah, kayak apa tak minta surga lain? Mun ibadah orang juga menolongi. Kayak apa tak minta surga lain? Amun mendengar orang juga mendengarkan. Kayak apa tak minta lebih? Masuk Firdaus. Amun sunyaan orang juga menolongi, orang juga yang menolongi. Maka janganlah meminta sesuatu yang bukan kadarnya kita. Bolehlah kita meminta sehari semiliar, boleh. Kada apa-apa lah, kada apa-apa. Sebab sekalipun engkau minta sehari lawan Allah Ta'ala, kada mengurangi kebesaran Allah Ta'ala. Walaupun dia minta sekalipun, tetapi namanya ada di dalam berdoa itu. Ada. Nah, jadi kita kan berdoa lagi minta supaya tatap ya berdoa fitarai. Apa doanya? Minta pengampunan aja ya Allah. Ini hukumnya bila minta surga belum tentu ke surga. Tuhan kadang mengampuni dosa.
Tapi amun pian minta ampun atas segala dosa, insya Allah bihaulillah surga aja. Anba pintar meminta. Nyala. Nah, tapi mun kada dianyahi deui kok Tuhan lupa. Nah, camor kurang iya apabila tak meminta catatannya. Oh, catatannya. Kenapa dibaca? Ya Allah, terimalah taubat hamba. Ya Allah, ulun punya dosa semalam, ampuni ya Allah. Ya Allah, ulun punya dosa minggu tadi, ampuni aku ya Allah. Sebenarnya ditagur lawan kawan. Kenapa? Pinamaring masih kayak itu. Kau Tuhan keringat tidak? Kalau Tuhan keringat. Cukup aja sakan. Ya Allah. Ulun mengaku banyak salah lawan pian. Ibadah bahenu ujub, ibadah bahenu riya, ibadah bahenu. Ulun mengaku banyak salah lawan pian ya Allah. Nah, perhatikan ini. Jarang ada manusia yang apabila tak kumpul menampakkan aibnya. Jujur aja. Hikmahnya ada orang yang apabila tak kumpul lawan kawannya inya muka aib. Ada. Masing-masing menutupi aibnya dan masing-masing menceritakan kebagusan. Sifat manusia. Ini pun aku ceritakan aib ini, kan aku pandang rendah. Ya, inya mengalah ujar Syaikhullah yang bagus dosa. Biar nampakkan dosamu, sembunyikan kebaikanmu. Keburukanmu dinampakkan, kebaikanmu disembunyikan. Itu yang bagus. Jangan sebaliknya, kebaikanmu dinampakkan, keburukanmu disembunyikan. Oh, jadi ditampaikanlah keburukan kita, yang ditampaikan. Dipadahkan satu lah, ya. Kita ini kan disuruh menutup aib. Ya kebanderakan tadi keburukan yang diungkai tadi, keburukan diri seorang, bukan keburukan diri orang. Adalah yang sanggup kayak itu. Jarang yang ada itu, yang ada itu bila terduduk masing-masing menampaikan keharatannya. Jarang ada yang apabila terduduk tadi keharatannya disembunyikannya, tetapi kelemahannya dinampakkannya. Jarang ada nangka itu. Amun ada nangka itu hebat orang. Bisa menyembunyikan kebaikannya, lalu menampakkan keburukannya. Apa tujuannya? Kayak ini. Misalnya si Adi ini kan ada sebujurnya juga Pak. Ya lah ini misalnya ya lah kan mengaku padahal si Adi kayak ini jangan mulai. Karena biar dulu si Adi misalnya si Adi ini misalnya peminum keras, pemabuk. Yang suka khamar misalnya, sembahyang tengah malam 100 rakaat taubat sehari semalaman giga-giga. Tapi kenapa 100 rakaat taubat tadi ada si kompon yang tahu, yang nampak malah si Adi ini peminum.
sakanya ditanggungi lawan adi. Kenapa 100 tobat kepada Allah biar sembunyikan? Kenapa biar nampakkan apa nih kamar tadi? Ujar si Adi supaya mengalahi aku di dalam diri. Apa maksudnya? Jadi nanglah biar suara bola dosa. Suah. Apabila pian beribadah kepada Allah Ta'ala, dosa yang suah pian dewi itu ingat. Apabila pian beribadah kepada Allah Ta'ala, dosa-dosa yang yang pian pernah dewi itu diingat. Kenapa itu? Supaya membantu pian kada merasa harap di hadapan Allah. Supaya membantu pian kada merasa hebat, kada merasa alim dari yang lain. Baguslah dosa. Bagus. Ini amun Anda. Yalah aja. Jadi mau hendak beribadah, hendak membuang takon nyaman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang biasanya paling harap saja merasa hebat, merasa alim, merasa pintar, merasa guru, merasa alim ulama, merasa baik, merasa orang soleh, merasa penduduk langit dan segala macamnya. Ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Apabila waktunya membaca itu tak ingat dengan lawan dosanya, maka kada mau lagi yang merasa sopan lawan Allah Ta'ala. Sopan lawan Allah Ta'ala. Sopan lawan Allah Ta'ala. Itu obatnya mengingati dosa di masa lalu supaya menjauhi taubat. Ya ada juga orang sampai taubat sehari semalam mantap 100 rakaat atau dua rakaat minimalnya digawi istiqomah menggawi itu. Tapi usai sunatan taubatnya kada diiringi lawan meminta ampun atas dosa di masa lalu. Ini menganggap usai sunatan taubatnya itu hanya melepaskan kewajibannya aja supaya supaya lepas sudah sangat itu. Kada disertainya penyesalan atas dosa yang sudah digawinya. Maka hancur ini taubat orang-orang. Kenapa kita kadang meminta surga? Alasannya karena ini yang ujar Abu Nawas, aku ninja kada pantas minta surga, tapi aku juga ada mau masuk neraka. Minta cerdas Abu Nawas. Artinya yang diminta Abu Nawas hanya ampunan saja. Bila dapat ampunan masuk ke surga. Kenapa kadang minta surga? Sebab orang yang bujur-bujur sudah paham nikmat di surga yang paling nyaman dari yang nyamannya. Surga itu nyaman gak? Nyaman, anak buah apa aja ada. Bahkan ada sesuatu yang ada di Allah Ta'ala di dunia ini lah di surga ada apa aja. Nyaman. Ada yang paling nyaman. Nikmat surga tuh ada yang paling nyaman dari yang nyaman tadi.
Apa imannya? Yaitu memandang Allah. Nah, kayak apa supaya amal ibadah, kayak apa supaya di surga memandang Allah? Jalannya kadada lain selain mengajar akannya makrifat lagi di dalam dunia. Apabila hanya sekedarnya hanya makrifat tadi di dunia, maka sekedarnya juga bertaruhan lawan Tuhan. Sekedarnya aja ingat Allah Ta'ala di dunia ini, maka sekedarnya aja ingat terlintas diingat Allah di akhirat. Nah, iya pandiran mau kita kan hayalan yang paling indah, nah sebenarnya bukan menghayal lamber ya, ada juga hayalan paling indah itu bukan kayak apa supaya kita suki, bukan. Hayalan paling indah itu ujar almarhum Abah adalah menghayalkan Sayyidina Wujud Rasulullah SAW. Barang siapa yang selalu menghayalkan Rasulullah di dalam tidurnya, maka sebelum ia meninggal dunia, ia akan dijumpakan Allah dengan kekasihnya sebelum menghadapi sakaratul mautnya. Amun kita nangai suka benar menghayalkan Rasulullah, maka tidak akan dimatikan Allah sebelum kita di dunia tadi bertamu lawan Rasulullah, baik di dalam mimpi atau jaga. Hendaklah bertamu lawan Rasulullah. Hendak. Maka amalkan wiridannya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdul Azhar. Amalkan kan, 15 kali wiridannya. Lalu kayak apa tuh wiridannya? Batinnya, maka batinnya dia itu mesti mengubah hayalan dia hendak wirid tadi dari yang menghayal bertambah bini, yang menghayal supaya suki, yang menghayal supaya tampan dan segala macamnya, maka buang hayalan yang demikian, hayalkan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalinya kawan bertakwa, kayak hayalkan aja wajahnya kayak rambutnya kayak bukan nangka itu maksud menghayalnya. Bukan berarti kita hendak kulit itu kita hayalkan Rasulullah itu rambutnya ikat, pakaiannya putih. Bila dia menghayal Rasulullah itu pakaiannya putih, sakanya pas Rasulullah